Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigjen Polisi Zulkarnain mengaku ada kesalahan dalam prosedur penanganan bentrokan warga di Ternate. Akibat bentrok, 2 warga meninggal dunia. Polisi kini telah membentuk tim investigasi untuk menangani kasus tewasnya warga saat bentrokan. Indikasi adanya kesalahan prosedur penanganan dan pengendalian bentrok massal disampaikan oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Zulkarnain. Hasil pemeriksaan sementara, diduga ada penggunaan peluru tajam dalam penanganan bentrokan antar warga yang terjadi Minggu dini hari lalu. Menurut Kapolda, standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan bentrok antar warga tidak menggunakan peluru tajam. Tembakan peluru tajam mengenai bagian kepala salah satu korban. Anggota Polri yang dalam penanganan kasus perkelahian antar kampung ini baik mungkin karena sengaja atau mungkin karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan matinya orang. Dari laporan dokes kedokteran kesehatan kami, yang satu itu diakibatkan kemungkinannya peluru tajam, dan yang satu menabrak atau tertabrak, kira-kira begitu Dalmasnya. Dan itu selain menyebabkan warga tewas akibat peluru tajam, dalam peristiwa bentrokan hari Minggu lalu, seorang warga juga tewas terlindas truk Dalmas Polres Ternate saat berusaha membubarkan bentrok warga. 3 warga lainnya mengalami luka serius, 2 orang terkena tembakan di kaki dan leher, serta 1 orang mengalami luka di sekujur tubuhnya karena terseret mobil truk Dalmas. Kapolda menyatakan, bila terbukti ada kesalahan atau kelalaian dari anggotanya, polisi akan melakukan tindakan tegas. Pihaknya juga mempersilahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk turun melakukan penyelidikan sesuai keinginan warga Toboko. Dari Ternate, Maluku Utara, Burhanuddin Arsyad, Metro TV. Bubarkan warga yang memblokade ruas jalan raya Toboko, Kota Ternate, Maluku Utara. Bentrokan polisi dengan warga pun tidak bisa dihindari. Warga melempari polisi dengan batu dan bom molotov. Saling serang antar warga dengan polisi ini berlangsung pada Senin malam. Warga menolak untuk membuka blokade jalan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun warga membalas dengan melempar batu dan bom molotov. Warga berhasil dipukul mundur. Bentrokan ini merupakan lanjutan dari aksi penyerangan kantor Mapores Ternate yang terjadi pada Senin siang. Penyerangan Mapores dipicu oleh tewasnya 2 warga oleh polisi saat terjadi bentrokan sehari sebelumnya. Dan polisi mengerahkan ratusan anggota untuk membubarkan blokade warga. Warga berhasil dipukul mundur dan polisi menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam bentrokan ini. Wakapolda Maluku Utara Kombes Pol Joni Polatu Prasi mengatakan polisi akan bertindak tegas untuk mengamankan situasi di Kota Ternate. Kemudian mundur mereka bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sekitar Polres. Karena saya waktu mereka menyerang, saya tidak tahu apa yang mereka pakai, ya. Tapi informasi yang mereka menggunakan batu, parang dan lain-lain sebagainya. Itu informasi. Kalau misalnya blokade ini masih terus dilakukan pada besok hari dan segera langkah apa ya? Langkah apa yang diambil dari Polda sendiri, Pak? Negara tidak boleh kalah sama orang-orang yang berkejahatan. Itu ya. Kita bersihkan, terus kita bersihkan. Bentrokan dan aksi blokade yang dilakukan warga Kota Ternate merupakan kelanjutan dari penyerangan kantor Mapores Ternate pada Senin siang. Penyerbuan ke Mapores ini dipicu oleh tewasnya 2 orang warga, 1 diantaranya tewas akibat terkena peluru polisi. Sehari pasca tewasnya 2 warga akibat terkena peluru polisi dan terseret mobil Dalmas, ribuan warga Ternate menyerang kantor Polres setempat. Ratusan polisi dan personil Brimob yang disiagakan menjadi sasaran lemparan batu, juga berbagai benda lainnya oleh warga. Petugas yang berjaga membalas serangan warga dengan tembakan gas air mata.
Aksi saling serang ini berlangsung sekitar 1 jam sebelum akhirnya polisi berhasil memukul mundur warga hingga 1 kilometer dari kantor Polres Ternate. Kemudian petugas langsung menyisir pemukiman di Kelurahan Toboko untuk mengejar warga yang diduga sebagai provokator. Hasilnya belasan warga ditahan polisi. Akibat penyerangan ini, situasi di sepanjang Jalan Raya Takoma dan Toboko mencekam. Ratusan sepeda motor milik warga rusak dan tergeletak di jalan. Aksi penyerangan warga dipicu oleh tewasnya 2 warga oleh polisi. Saat itu polisi sedang melerai bentrok antara warga Toboko dengan warga Kota Baru. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rika Trihandayani, seorang dokter yang diberitakan hilang bersama anak balitanya, akhirnya berhasil ditemukan. Rika bersama 2 sepupunya dijemput tim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di sebuah tempat di Kalimantan Barat. Dengan pengawalan ketat kepolisian, Dr. Rika Trihandayani nampak menggunakan masker dengan berkerudung hitam sambil menggendong anak bayinya, Zafran Alif Wicaksono. Penjagaan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta begitu tertutup hingga kedatangan Rika dan anaknya sempat mengecoh awak media. Keduanya dijemput dengan sebuah bus milik kepolisian dan mobil gegana. Tim Polda DIY berhasil menghentikan pelarian Dr. Rika di Kalimantan Barat. Tim kemudian membawa Rika dan kelompoknya dari kota Waringin Barat ke Semarang dan dilanjutkan perjalanan darat dari Semarang menuju Yogyakarta. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Polisi Erwin Triwanto menyebutkan Rika masuk dalam kelompok organisasi yang sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Korban ini sebelum menikah dengan suaminya itu sudah menjadi salah satu anggota dari kelompok ini. Hanya pada setelah dia menikah, praktis kegiatan ini tidak dilakukan lagi. Namun pada saat suaminya sedang menempuh S2 di Yogyakarta, ada indikasi bahwa sepupunya ini mencoba untuk membujuk untuk kembali supaya aktif menjadi organisasi ini. Informasi tentang struktur dari organisasi ini, memang ketiga orang ini praktis tidak ada namanya. Dan saya juga masih menduga-duga peran daripada Eko dan Penny hanya sebagai perantara. Dia hanya ditugaskan untuk merekrut calon-calon yang akan dijadikan anggota. Kita juga melacak di sana, ternyata ATM dari Dr. Rika sendiri kan sudah digunakan untuk pernah diambil oleh yang diduga pelaku Eko. Kita ke kasus lain, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menduga adanya unsur kelalaian petugas terkait dengan kaburnya tahanan di Lembaga Permasyarakatan Rokan Hulu Riau, Henry Manurung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Ferdinand, menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencari tahanan yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Kemenkumham Riau juga masih menyelidiki penyebab kaburnya tahanan kasus narkoba, yaitu Henry Manurung. Dan dari rekaman CCTV, terlihat saat kabur Henry Manurung menodongkan senjata yang diduga pistol ke arah petugas jaga Lembaga Permasyarakatan. Ferdinand menyatakan pengawasan di lapas sudah maksimal, namun Kemenkumham belum mengetahui asal-usul senjata genggam yang bisa masuk ke lingkungan permasyarakatan. Kaburnya napi Henry Manurung dengan menodongkan senjata api ke arah petugas masih menjadi tanda tanya bagaimana seorang warga binaan bisa memiliki senjata api di dalam lapas. Dan hingga kini Henry Manurung, narapidana khusus narkoba yang divonis 5 tahun penjara, belum diketahui keberadaannya. Belum diketahui juga bagaimana Henry bisa memiliki senjata api yang ditodongkannya kepada petugas lapas saat melarikan diri.
Kalapas kelas 2B Pasir Pangarayan, yaitu Misbahudin, mengaku bahwa pihaknya melakukan penyelidikan atas kasus kaburnya Hendri Manurung, serta asal-usul senjata api yang digunakan Hendri untuk mengancam petugas lapas. Misbahudin menduga senjata api yang digunakan Hendri untuk kabur berasal dari istrinya yang berkunjung ke lapas. Sesuai dengan catatan pihak lapas, Hendri Manurung terakhir kali dikunjungi istrinya pada tanggal 3 Januari lalu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau menyatakan polisi telah memeriksa 9 orang saksi terkait dengan kaburnya napi tersebut. Mengapa kok dia bisa mendapatkan senjata? Ini saya kami selidiki. Memang diperkirakan kemungkinan akan lari keluar dari Provinsi Riau. Namun kita juga berkoordinasi kepada satuan-satuan samping, kepada Polres-Polres yang berdekatan dengan Polres Rohul. Kita kan belum bisa menangkap pelaku ini. Memang dugaan yang informasi dari kesaksian yang kita dapatkan di lapas adalah menyerupai pistol. Nah, itu yang kita akan dalami.